Mohon izin, Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk kumpulkan tugas pertama pemrograman berbasis web. Semoga bisa sesuai dengan yang diarahkan dan hasilnya bisa maksimal. Berikut tugas yang diberikan. Kita diminta untuk membuat aplikasi website pemasaran bahan ajar. Pada kesempatan ini masih berfokus pada front end tanpa back end. Data yang dibutuhkan tidak perlu database, tapi melewat JS file. Konfigurasi kebutuhan adalah nomor 1 halaman login dengan tampilan sebagai berikut. Ada password, daftar, login, email, password, tampilan contoh seperti ini. Kemudian dashboard yang berisi menu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progress di bahan ajar, bahan ajar, history bahan ajar. Kemudian ada tampilkan greeting, selamat pagi, siang, sore, contohnya. Kemudian yang ketiga untuk dashboard menu, ini untuk pencarian delivery ordernya. Jadi pada saat dilakukan pencarian akan muncul nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisinya, contohnya. Kemudian yang keempat adalah stock.html untuk menampilkan data bahan ajar stoknya menggunakan data.js. Di data dummy-nya di data.js dan menggunakan JavaScript DOM, contohnya. Kemudian untuk struktur folder proyeknya dibuat seperti ini. Dalam folder JS untuk yang dummy-nya. Ini untuk struktur foldernya jadi buat seperti ini. Dashboard, index, stock, dan tracking. Ini untuk file JS nya, ini untuk CSS nya. Kemudian ini untuk programnya. Sini saya menggunakan Visual Studio untuk memudahkan dan cukup membantu. Ini struktur filenya, mulai dari HTML nya. Ini kita include untuk CSS style-nya di sini. Kemudian ini untuk tampilan menu halaman depan, loginnya. Ini kita menggunakan modal. Ini untuk buka password, ini untuk daftar, dan ini login untuk judul halamannya. Ini untuk fungsi untuk modalnya, ini pakai toggle pada saat dia diklik, nanti dia akan menampilkan pop-up. Misalnya reset password, diklik dia akan menampilkan hubungan administrator dan ada tombol tutupnya untuk kembali ke halaman login. Demikian juga untuk yang daftar, nanti diarahkan pop-up ke hubungan administrator, kemudian tutup ke halaman login lagi. Ini untuk login validasinya. JS ini user passwordnya admin mail.com, passwordnya 123. Pada saat dia login berhasil, nanti akan diarahkan ke page dashboard. Jika dia gagal, akan muncul tampilan gagal. Ini kita coba untuk halaman loginnya. Nah, ini misalnya login, diklik, dia harus masukkan email dan passwordnya karena ini mandatory. Kemudian ini lupa
password, dia akan muncul pop-up ini, hubungi administrator, kemudian kita kembali daftar juga demikian. Oke, kita masukkan admin. Nah, ini ada bantuan ini admin@mail.com sampai 345 dan kita login. Oke, ini di halaman dashboardnya. Oke, lanjut ke halaman dashboardnya. Di sini untuk CSS nya dipanggil lagi ke sini, dashboard sheet-nya. Ini untuk tampilan menu di samping kiri sidebar-nya. Ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, history transaksi bahan ajar. Masing-masing ini akan mengarahkan navigasinya ke halaman-halaman yang sudah direference. Misalnya untuk informasi bahan ajar, dia akan tetap di situ karena dia ada di halaman dashboard. Untuk tracking pengiriman akan diarahkan ke halaman tracking HTML ke file ini, dan laporan akan diarahkan stok, instruksi masih ke dashboard. Ini untuk stylenya. Ini untuk logout, nah dia akan diarahkan ke halaman index lagi ke depan, halaman login. Nah, ini untuk greetingnya. Greetingnya selamat datang. Untuk tampilan halaman utamanya ini di sini navigasi. Kemudian ini untuk greetingnya ini kita pakai kita masukan konstantanya untuk get new date sama get hours. Jadi dia akan membaca tanggal dan hari ini. Ini ada scriptnya, logiknya. Jika masih di bawah 12 jam dia masuk ke pagi, di bawah 18 jam dia masuk ke siang, sisanya akan malam. Jadi ini total ini jam 5 dia masih dimasukkan ke siang sesuai yang ini. Oke, kemudian untuk halaman tracking ini masih style masih di sini. Untuk kita halaman tracking, nah, di sini tampilannya untuk pencarian datanya kita masukkan DO nya. Nanti kalau back lagi kita ke dashboard ke depan lagi, trackingnya, input. Ini untuk judul headnya, untuk monitoringnya, dan ini untuk scan delivery ordernya. Fungsi search trackingnya ini. Fungsi search tracking ini nanti dia akan mencari ke konstanta ini. Nah, ini untuk dummy trackingnya udah di input beberapa file, beberapa field di sini ada 4, beberapa recordnya. Jadi ada nama mahasiswa, statusnya berapa persen, ekspedisi pakai apa, tanggal berapa, paket yang menggunakan apa, dan pembayarannya sudah berapa, jumlahnya berapa. Nah, ini untuk fungsinya dia akan memanggil ke dummy trackingnya. Pertama dia akan ke search DO nya. Ini search DO nya tadi di sini. Search delivery order. Di sini cari data. Kemudian dia akan get elemennya, result areanya tadi. Di sini tampilan ini nanti akan muncul. Dan dummy tracking, pada saat dia cari datanya ada di sini, misalnya kita input DO001, pada saat dia ditemukan dia akan input ke result areanya di sini, result areanya. Nah, ini data yang tadi
apa namanya, penerimanya. Ekspedisi, paket, tanggal, biaya, kemudian ini, jika DO nya tidak ditemukan akan error. Sebentar, search D. Oke, kita coba di sini DO 00302, kita cari datanya. Nah, ini penerimanya, ini nama mahasiswanya, ekspedisinya menggunakan apa, tanggal, paket, ekspres, dan progresnya. Kalau udah 100% dia akan full sampai sini progress barnya. Kita coba yang 3, ini baru 40%, dia masih di sini. Dan yang 1 80% dia sampai di sini. Oke, kemudian selanjutnya untuk stok. Nah, ini untuk stok tampilannya di sebelah sini. Kita kembali ke dashboard. Nah, ini rekap stoknya, rekap bahan ajar, stok berapa unit. Kemudian ini untuk di sidebarnya, kemudian ini konten apa, halaman judulnya. Nah, ini untuk cart sebelah sini menggunakan cart. Nah, ini untuk tambah stok baru, ini menunya paling bawah, tambah baris. Nah, ini untuk memanggil si JS nya tadi, data.js nya. Ini isi filenya, data.js nya ada ini 3, jadi dia manggil ke sini konsata data bahan ajarnya. Nah, ini dia akan ngambil function render table-nya. Dia akan manggil kode, nama, stok. Nah, ini untuk tambah barisnya. Ini masih temporary, belum simpan kemana-mana. Jadi pada saat kita back atau refresh dia akan hilang lagi, belum ada database nya. Ini untuk value nya kita contohkan di sini, bio 03 biologi 5200, kita masukkan, dia akan nambah sini Eko 08, ekonomi 26, ini akan nama data di sini. Itu ini untuk value-nya KNS. Nah, ini untuk apa namanya, untuk kode, nama, dan stok variabelnya. Ini kan kode, nama, dan stok jumlahnya. Nanti dia di input karena ditampilkan di bawah sini, di input di sini, ditampilkan di sini. Oke, kemudian ini untuk CSS nya, untuk halaman login, untuk dashboard, ini untuk secara umumnya semua, ini untuk halaman tracking, dan ini untuk modalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga sesuai dengan yang diarahkan dan bisa dapat hasil maksimal. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, terus terang saya masih dalam proses belajar, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Tutor atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.